manusia malah di bawah kuasa iblis. Maka sakit penyakit muncul, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan berbagai masalah terjadi, saudara sekalian. Tetapi Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita umat manusia. Dan akibat dosa juga manusia harus mengalami kematian. Dan juga proses kematian disertai juga proses penuaan. Kita semua sama-sama saudara, tidak ada yang tambah muda, tambah tua, tambah lanjut usia. Kalau sudah tambah lanjut usia, tambah lemah, tambah jelek. Suka tidak suka saudara, itu yang terjadi. Dan itu yang, tetapi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan hilang, sehingga manusia melihat dirinya telanjang. Mereka berusaha menutupi malunya dengan daun-daun dan sebagainya, tetapi kemudian Tuhan memberikan pakaian dari kulit. Berarti ada binatang yang disembelih, ada darah yang dicurahkan, ada nyawa yang dikorbankan. Dan itu tersirat bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa harus ditebus dengan darah dan nyawa. Maka saudara sekalian, Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Dan Dia datang ke dalam dunia hanya satu tujuan, untuk memulihkan kita, menyelamatkan kita, dan mengembalikan kita kembali pada rencana Tuhan semula. Jadi kita bersyukur pada saat ini kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saudara benar-benar meresapi bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita, membayar dosa kita, saudara akan menyadari betapa engkau berharga di mata Tuhan, sampai dibeli dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus, dengan penderitaan yang sedemikian luar biasanya yang harus diterita. Kita menyadari begini, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi kenapa Dia mau seperti itu, merendahkan diri, mengosongkan diri hanya untuk menyelamatkan kita? Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi pada saat kita bertobat terima Yesus sebagai badan selamat, maka kita menjadi miliknya, menjadi umatnya, menjadi anaknya. Dan sejak saat itu kita diberi kuasa daripada Tuhan. Saudara, semua manusia karena memang diciptakan ya diberi kuasa untuk jadi orang yang berkuasa. Jadi memang demikian saudara, semua orang ingin berkuasa ya. Dan ada ingin yang bisa yang memerintah daripada diperintah saudara ya. Anak-anak pun seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dari diri setiap anak itu timbul seperti itu. Jadi ketika anak misalnya pergi ke mall gitu ya, terus dia pengen sesuatu, lalu minta sama orang tuanya dan dikasih, wah dia gunakan senjata saudara. Nangis, dia teriak-teriak, dia begitu supaya apa? Orang tuanya nuruti kehendaknya, ya, mau nuruti saudara. Nah, itu kan sifat yang sudah ditaruh dari diri manusia, seperti itu. Jadi saudara, ada kemarin kita sudah belajar, ada human power, ada divine power. Saudara, human power ya usaha supaya kita bisa berkuasa. Ya kalau seorang pembisnis ya harus dengan keuangannya. Kalau dia mau mendapatkan jabatan yang tinggi ya berpolitik. Ya kalau dia ingin menguasai sesuatu ya jadi orang pintar saudara. Jadi tujuan seperti itu untuk kita bisa membuat human power. Tapi kalau divine power beda sekali, harus melalui ketaatan. Makin kita taat, maka kuasa Tuhan semakin besar dinyatakan dalam hidup kita. Maka taat dalam perintah Tuhan, kalau berat kita belajar taat, ringan pun kita belajar taat. Kalau kita sudah dibawa Tuhan naik, tetap taat terus di dalam keadaan situasi apapun, kondisi apapun, kita tetap belajar taat sampai mati. Dan itulah yang kita hidup ada di dalam kuasa Tuhan. Nah, kita akan belajar saat ini nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus mau kita berjalan di dalam kuasanya. Tuhan itu menginginkan setiap kita itu berjalan di dalam kuasanya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Ini gambaran Tuhan Yesus sebagai teladan, sebagai manusia. Sepenuhnya dia sebagai manusia 100% seperti saya dan saudara sekalian. Dan inilah yang yang perjalanan dalam kehidupan Tuhan Yesus ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sudah perhatikan baik-baik apa yang difirmankan di sini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret.
Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia, bagaimana Allah mengurapi dia. Jadi saudara, Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, baru dia mulai melayani, menyatakan, berjalan dalam kuasa Tuhan. Maka dia ketika dia berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, ketika dia sudah dibaptis, lalu dipimpin Roh Kudus masuk kepada gurun untuk dicobai. Setelah itu dalam kuasa Roh Kudus juga dibawa ke Galilea, dan dia berjalan mulai kuasa Tuhan bekerja. Dan dimanapun dia berbuat baik. Dan dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan orang banyak. Dia menaklukkan alam semesta ini, saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan sepenuhnya. Jadi itulah kerinduan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Dia berkorban, dan kuasa yang Tuhan ini sudah peroleh, kunci maut yang diambil oleh Yesus dari tangan maut sudah diberikan pada saudara, saya dan saudara. Itulah kerinduan Tuhan, supaya setiap kita anak-anak Tuhan, pasti dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Kita harus berbuat baik. Di rumah tanggamu kita harus jadi berkat. Kalau kau jadi suami yang jadi berkat bagi keluarga, bagi istri dan anak-anak. Jangan bukan jadi suami yang otoriter, KDRT lagi. Kalau jadi istri juga jadi berkat, bukan cerewetnya ya, saudara ya. Tapi benar-benar jadi berkat, saudara ya. Nah, saudara. Jadi anak juga demikian. Juga orang tua bangga dengan anaknya. Anak juga bangga dengan orang tuanya. Pasti betul. Lalu kalau kita kerja juga demikian juga. Kalau kita bekerja sebagai seorang berbisnis, saudara sekalian, sampai dikenal teman-teman kita bisnis ini orang yang bisa dipercaya, orang jujur, bisnisnya baik, saudara sekalian. Lalu dikenal sama pajak, ini bayar pajaknya bener, saudara. Wes bener, wes doyak terus, saudara ya. Nah itulah saudara sekalian, ini saat ini seperti ini, Bang. Pemerintah butuh uang, ya kadang-kadang seperti itu ya. Saya dengar kalau sudah ini tahun ini ya, mulai tahun berapa ini, misalnya 2025 ya, kalau mulai dimundur, saudara ya, tahun 20 dicari, kalau ini sudah bagus mundur lagi, sudah dikejar supaya tetap bayar pajak ya. Nah saudara dikasih Tuhan, ayo percayalah, kita kalau berjalan dalam kebenaran pasti ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi. Jadi di mana saja, baik tempat kerja saudara, di rumah tangga, di lingkungan saudara, sampai orang berkata, ini pasti orang Kristen, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Bukan karena ada salibnya, bukan pakai kalung salib, bukan pakai anting-anting salib, bukan tatonya salib, tapi dari karya Tuhan yang menyertai kita, kuasa Tuhan yang menyertai kita. Sudah dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus demikian, ya kita bisa belajar bagaimana kuasa Tuhan itu sedemikian besar ya. Dia menyembuhkan di mana-mana, dia melakukan mukjizat kuasa Tuhan. Saudara, di zaman-zaman ini juga ada, saudara, ada seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dulunya adalah seorang tukang lettering dan juga buta huruf. Kemudian dia punya istri melek huruf, ya bisa baca maksudnya. Lalu saudara, dia belajar baca sama istrinya. Dia tukang lettering kan tidak perlu bisa baca, tukang lettering dia ahli lettering ya, bisa membetulkan. Nah, lalu dia punya istri, ya lalu belajar baca dengan istrinya, dan dia belajar bacanya Alkitab. Dan sejak dia bisa baca, dia bacanya Alkitab. Dia tidak mau baca koran, dia tidak baca majalah, dia tidak baca buku-buku apa-apa. Yang dia baca setiap hari adalah Alkitab. Dan dia tidak pernah berhenti membaca Alkitab. Jadi setiap kali dia semana-mana bawa Alkitab, kunjungan ke tempat-temannya, begitu tempat duduk, dia tidak ngobrol lainnya, baca Alkitab dibacakan. Temannya itu dibacakan, dengar firman Tuhan. Maka saudara, dia berjalan dalam kuasa Tuhan. Benar. Ketika dalam pelayanan, orang sakit minta didoakan, yang perutnya besar, gitu. Dan kemudian minta didoakan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus ditinju, saudara. Perutnya tinju, jatuh bangunkan, tinju lagi. Tiba-tiba orang yang perut yang besar itu langsung merasa mules, saudara, cepat lari ke toilet dan pelepasan di situ. Kempas perutnya, saudara, keluar semua penyakitnya. Membangkitkan orang mati 13 dalam perjalanan hidupnya. Ini orang yang berjalan dalam kuasa Tuhan, dalam pengurapan Tuhan.
Tuhan itu sudah kasih kepada kita. Tapi sayang kita seringkali tidak menyadari, saudara, bahwa Tuhan ada dan kuasa Tuhan yang baik. Dan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan itu menyertai. Dan mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca di Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat ini. Saudara, Tuhan berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan pergi dari Yerusalem dulu sampai kau diperlengkapi kuasa dari tempat yang tinggi. Jadi saudara, Tuhan Yesus ketika sebelum dia naik ke surga, dia sudah pesan sama mereka, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai janji Tuhan, janji Bapa, kau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat ini. Saat ini juga saudara, kita menyadari Tuhan dia sudah mati dan bangkit, dan dia saat ini sudah di dalam surga, dan firman-Nya berkata kita harus sungguh-sungguh diperlengkapi. Tuhan ingin melengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Sampai kamu dikenakan baju kekuasaan, kuasa. Dari bahasa Inggris dikatakan kita kayak dipakai baju, clothes, mengenakan baju. Kita semua akan mengenakan baju kan, kecuali kita mandi, baru lepas semua. Selesai mandi mau OTT, kan tidak saudara, tetap pakai baju. Sekalipun kita di rumah, tetap pakai baju saudara. Kecuali udaranya panas sekali, nggak ada AC, nah OTT, tapi tetap pakai pakaian saudara ya. Ya, jadi kemanapun saudara pakai pakaian, gambarannya seperti itu. Gambarannya Tuhan itu menggambarkan kalau Tuhan mengurapi saudara, menyertai saudara itu seperti itu, nempel kepada saudara terus, kecuali saudara yang melepaskan. Tapi itu gambaran Tuhan itu memberikan baju seperti itu, seperti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kasih baju dari kulit, baju dari korban binatang, ada korban, dan Tuhan memberikan baju dari korban Tuhan Yesus pada saudara. Tuhan memberikan baju kemuliaan dengan kematian Tuhan Yesus. Itu bajunya saudara. Jadi ketika saudara berjalan nyadari Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, dan Tuhan mengenakan baju anugerah dari pengorbanan Tuhan Yesus, supaya kuasa Allah yang pada mulanya diberikan Adam dan Hawa kembali lagi. Dan itu yang menjadi rencana Tuhan. Jadi saudara, dimanapun kita berada, kita mesti pakai saudara ya, baju kuasa Tuhan, baju pengurapan dari Tuhan, baik juga dalam pekerjaan, disertai Tuhan. Nanti ketika saudara berdagang, saudara disertai dengan Tuhan. Lalu kalau saudara sedang nego sesuatu, Tuhan bisa bicara, gak usah dengan dia, jangan teruskan. Ketika kita sudah punya rencana mau memperluas pekerjaan usaha kita, ya memperluas, lalu kita sudah buat rancangannya, rencana nanti untuk kebutuhan keuangan yang masih besar, pinjem dari bank atau pinjem dulu dan sebagainya. Tapi bisa kalau sungguh-sungguh berjalan dengan kuasa Tuhan, Tuhan mengingatkan jangan kau lakukan. Nah, kalau banyak pengusaha tahun-tahun 2018, 2019 mereka memperbesar usahanya karena situasi masih begitu bagus, ya, membeli terus kemudian dengan uang pinjaman yang begitu besar, itu masuk saudara. Pandemi 2 tahun bisa saudara. Tapi kalau dia dengar suara Tuhan, maka orang yang benar-benar dengar dituntut Tuhan, selamat, tidak utang besar-besar, selamat. Tapi yang utangnya gede, ya sudah habis sudah. Jadi berjalan di dalam segala sesuatu, dalam pekerjaan, dalam apapun saudara, minta penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat juga demikian, Daud ini saudara, orang yang anak Daud ini sudah, dia sejak dari kecil
dia senantiasa terus mendekat kepada Tuhan. Dia memuji, memuliakan Tuhan, dia terus merenungkan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Maka dia ketika mengembalakan kambing domba, kalau ada binatang buas, bukannya dia lari, tapi dia hadapi, saudara. Dan Tuhan memberikan kekuatan, jika ketika ada singa, ada beruang, bayangkan, dia masih kecil, saudara ya. Mungkin umurnya sekitar 13, 12, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, dia ngadui. Dari mana dia seperti itu punya keberanian yang begitu besar dan punya kekuatan yang dari mana? Dari Tuhan yang memberikan. Jadi katakan, kalau ada yang menerkam, saya kejar, saya pegang janggutnya, saya pukuli. Nah, itu kalau bukan pernyataan Tuhan. Ketika dia di medan perang, muncul Goliat yang tinggi besar, jauh lebih besar dari dia. Kakak dia pun dengan kakaknya kalah besar, tapi Goliat itu lebih besar dari orang-orang yang ada di saat itu. Dan juga dikatakan tombaknya, mata tombaknya itu, saudara, itu 7 kilo, beratnya 7 kilo, saudara. Itu kalau bukan orang yang kuat dan besar. Ini kan ujungnya itu 7 kilo. Kalau saya pegang ini 7 kilo, saya akan kuat saya. Tapi kalau ada tongkat itu pun ada mata tombaknya itu 7 kilo, itu lain cerita. Jadi berat. Tapi saudara, Daud dalam kuasa roh Allah, maka dengan umban dan dia cari batu pun tidak banyak, 5. Cari batu licin 5. Dan itu diperkirakan ada Goliatnya, kira-kira saudaranya Goliat itu ada kira-kira ada 5. Jadi dia ambil 5. Dan sekali dia lempar kena kepada Goliat. Jadi saudara dikasih Tuhan, kenapa banyak orang ya? Daud itu selalu berselubung kuasa Allah, kapanpun dan dimanapun. Karena musuh bisa menyerang kapan saja, dan dia selalu bisa menang. Kenapa banyak orang hidup tanpa kuasa Tuhan? Kenapa? Anak-anak Tuhan sudah Tuhan janjikan loh. Tapi kenapa hidupnya masih loyo, masih terus di bawah tekanan-tekanan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Kayak genset. Kalau genset yang lama, saudara, kalau pas listriknya padam, harus dihidupkan dulu, ya. Harus starter dulu, butuh beberapa waktu. Tapi biarlah seperti genset yang sekarang yang modern, saudara, begitu listriknya mati, langsung beberapa detik, langsung nyambung dan langsung hidup. Mestinya kita tetap on fire, tetap terus ada di dalam kuasa Tuhan. Apapun yang kita hadapi, situasi seperti apapun, jangan sampai menekan kita, jangan sampai kita kehilangan kesadaran bahwa baju kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan ada pada kita. Sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, kalau saudara tetap menyadari Tuhan menyertai saya, Tuhan ada di pihak saya, saudara tidak akan jadi takut. Walaupun kondisi makin buruk, tapi saudara tetap akan berjalan di atas masalah saudara. Dan pada akhirnya tetap firman Tuhan berkata, kita akan jadi pemenang lebih daripada pemenang. Jadi ya, kita harus tinggal. Dan di sini saudara tadi katakan, tinggallah di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan Yerusalem, masa kita suruh ke Yerusalem? Yerusalem itu juga berbicara gereja. Gereja di mana umat Tuhan berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga keluarga kita juga merupakan Yerusalem kita. Kalau kita sungguh-sungguh keluarga kita ada di dalam Tuhan, ada misbah keluarga, maka keluarga kita juga Yerusalem kita. Dan Tuhan sendiri berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan, tapi kita belajar, kita harus tinggal dalam gereja supaya kita bisa bertumbuh, saudara sekalian, dan kita diperlengkapi. Nah, sudah di gereja kita bersyukur Pak Gembala dari dulu Pak Obaja itu ingin setiap jemaatnya itu benar-benar mengalami terobosan dalam hidupnya, benar-benar kuasa Tuhan, firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan
setiap anak-anak Tuhan. Gembala-gembala sidang yang memikirkan jemaat, yang memperjuangkan jemaatnya menjadi, maka menjadi gereja yang kuat, gereja yang diberkati. Itu kerinduan. Maka ada SPR, ada SOM, lalu ada ISBC, ada Encounter, ada berbagai macam saudara pelayanan yang diberikan bagi jemaat. Komsel, saudara, guru-guru SOM itu tidak dibayar, tapi mereka dengan rela hati memberikan waktunya untuk nasihat saudara. Saya di depan pernikahan, kan ada bimbingan pranikah. Apa tujuannya? Ya kita rindu setiap jemaat yang diberkati di gereja. Benar-benar besoknya rumah tangganya benar-benar rumah tangga yang rukun, harmonis, diberkati Tuhan sehingga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dibekali. Lalu saya milih saudara yang ajar, mereka yang sudah punya rumah tangga, sudah menikah paling sedikit 5 tahun ke atas, kehidupannya baik, saudara, secara ekonomi baik, sehingga dia bisa cerita bagaimana pengalaman hidup dan sebagainya, membagikan. Mereka bukan orang-orang nganggur, dan mereka tidak dibayar, tidak kasih apa-apa. Paling gereja kasih aku aja aku. Snack pun tidak dikasih, saudara. Aku, tapi mereka senang bisa membagikan dan rindu supaya setiap jemaat itu mengalami. Bahkan ada yang terbeban kalau melihat ada ya calon yang mau diberkati berkasus itu dilayani sampai total. Nah, seperti itu. Jadi saya ajak kita semua, jemaat Pekalongan, ayo bertumbuh, tetap stay ya di gereja kita. Jangan seperti nomaden, tidak punya tempat tinggal. Dan jangan suka pindah-pindah juga. Kalau tanaman yang sudah dipindah-pindah tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah. Tapi tertanamlah dengan setia, pasti nanti akan berbuah banyak. Nah, kuasa nama Tuhan, kuasa nama Yesus. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sudah dari firman Tuhan, Tuhan Yesus melakukan itu semua. Tuhan sendiri ya, firman yang menjadikan dunia dengan sekali saya menciptakan saya dan saudara, rela datang ke dalam dunia, dan dia mengosongkan diri, memberikan dirinya bagi kita saudara. Tujuannya hanya satu, karena dia mencintai saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus menaklukkan semuanya, baik yang di langit maupun di atas bumi maupun di bawah bumi, ditaklukkan oleh Yesus. Dan kemudian saudara sekalian, kita diberi kuasa, dan kita itu diberi impartasi kuasa bahwa kita berkuasa atas langit, terus di atas bumi dan di bawah bumi. Jadi itulah kerinduan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama di atas segala nama. Nah, nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Nah, sekarang apa yang menjadi masalah saudara? Setiap masalah kan ada namanya. Kalau saudara sedang menghadapi sakit, mungkin sakit apa saudara? Penyakit pun namanya apa? Cancer, sakit diabetes, sakit darah tinggi, virus apa, kena hepatitis dan sebagainya. Semua nama di bawah nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka harus takut di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan di atas segala nama. Nama di atas apa? Kemiskinan, kemelaratan, hutang, semuanya di bawah nama Tuhan Yesus. Kalau kau percaya sungguh-sungguh, maka kuasa nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup saudara. Tuhan berkuasa atas ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, masa depan, stres, depresi. Kalau saudara sadar sungguh-sungguhnya dari nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Anda akan tenang dalam hidup saudara. Saya itu ya sempat, waktu saya itu masih
ya sudah dewasa ya, tapi belum menikah. Gak tahu satu hari, sampai sekarang pun saya tidak ngerti penyebabnya apa. Saya cuma di tempat kerja saya baca Quran, yang tak baca apa ya saya lupa. Tapi di tengah saya baca, tiba-tiba jantung saya itu berdebar. Kalau berdebarnya itu tidak teratur, itu terasa. Kalau debarnya itu teratur, kita tidak merasakan jantung kita berdebar. Tapi kalau berdebarnya lebih dari 90 ke atas, nah kita terasa 90 sampai 100 kita terasa. Gitu saudara. Tapi kalau normal 70, 60 sudah tidak terasa. Jantung saudara kan saudara tidak terasa. Saya tidak terasa jantung saya duk tidak terasa. Tapi ketika itu lebih, jadi lebih dari normal, gelisah sudah. Tak perintah, ujung molto, tidak bisa, karena jantung itu otak tak sadar, otak sadar tidak bisa merintah, gelisah saya. Dan ternyata tidak bisa hilang, berjalan terus, cuma berhenti sebentar, nanti timbul lagi. Ketika tidur, waduh, deg-degan itu tidak bisa tidur, gelisah. Saya bingung saudara. Terus pikir, apa kurang olahraga? Ayo, sudah pagi-pagi saya sepedaan sambil sepedaan sama cari dokter. Ya, cari dokter. Wah, ini ada dokter jantung dan saraf. Ya sudah, nanti sore prakteknya berapa? Saya datang ke sana. Saya harus diperiksa. Bahkan wah, jantung bapak ini memang tidak normal ya. Malah medeni saudara ya. Saya pulang dari dokter itu malah lebih gelisah saudara ya. Nah, sampai akhirnya saya ketemu dokter, ya ternyata stres ya. Tapi tidak tahu stresnya kenapa, tapi stres itu ya. Nah, terus kasih obat penenang. Wah, jadi kenal obat penenang. Aduh, kalau tidak pakai obat penenang saya kan seperti itu bisa membuat orang terikat. Lalu saya kontrol, terus saya bisa, kan dari saya tidur, ya sudah terus kasih obat. Ya. Masih ringan satu tablet. 10 hari selesai, saya tidur, langsung obat tenang, saya tidur saya balik. Gimana saya tidur bisa dong? Oh kalau gitu diturunkan dosisnya separuh ya, minumnya separuh, 10 hari ya. Nah separuh 10 hari. Bisa tidur, balik lagi. Sudah bisa tidur dok. Oh ya sudah, tidak usah minum. Sudah kasih vitamin aja. Begitu udah minum saudara, malam itu dari saat tidur saya balik lagi ke dokter itu. Kenapa? Tidak bisa tidur dok. Waduh, langsung balik lagi satu. Oh saya minum. Jadi begitu dari saat tidur mulai awal lagi. Satu dosis, satu pil. Lalu bisa tidur setengah pil. Sekarang setelah setengah pil bisa tidur. Tapi dokter ya tidak berani memutuskan. Saya ya terus, wah ini gimana ya? Karena stres itu, karena saya gelisah, justru itu yang membuat saya itu cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saya memang sudah ke gereja, tapi begitu gelisah, kebetulan sebelah saya itu toko buku Kristen. Ya sudah, saya cari buku bacaan ke Kristen yang pembangun pribadi, saya baca. Lalu juga terus ada brosur, ada persekutuan dulunya, saya paling tidak mau diajak ke persekutuan. Tapi seperti itu saudara, saya cari Tuhan. Saya datang ke persekutuan, dan dari situlah saya kenal Pak Baja. Oh ternyata itu Tuhan. Ya kenal Pak Baja kemudian ada RCRD Presenter, saya ikut disitulah akhirnya saya ketemu pasangan saya. Oh jadi ternyata itu. Tapi setelah saya begitu, saya akhirnya saya ada obat tapi tidak tak minum. Saat tidur ya tidur. Kalau tidak bisa saya minum. Terus lama-lama saya lebih bisa menguasai diri, lebih tenang. Dan tidak bisa tidur pun saya tidak minum. Tapi tidak bisa saudara. Jantungnya ya tidak berdebar macam-macam. Saudara, jadi dalam Tuhan ada kuasa yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara kita baca 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lemih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi. Dan Daud berkata, menghadapi Goliat, saudara, bukan dengan senjata, tapi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah semesta alam.
Ya, barisan Israel, Allah barisan Israel. Hadapi saudara. Dan dia hadapi, dia menang. Nah, sudah dikasih Tuhan, jangan pakai nama kita sendiri ya. Jangan pakai keuangan kita ya, mendasarkan dengan kekuatan keuangan kita. Terus kemudian juga dengan jabatan atau kedudukan ataupun kepandaian kita. Tapi gunakanlah nama Tuhan, kuasa Tuhan, dan pengurapan dari Tuhan. Nah, kuasa nama Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kuasa nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Nomor satu, nama Tuhan Yesus akan membuka pintu doa. Nama Tuhan Yesus akan membuka pintu doa. Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan kita semua pada umumnya, kita semua saudara, kita sering kita berdoa. Saya percaya kita semua berdoa ya. Apa ada yang tidak berdoa? Kita semangat berdoa ya. Kita berdoa, diawali kita mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan, terus kita berdoa apa ya, doa syafaat kita dan sebagainya, permintaan dan sebagainya, ditutup selalu. Ditutup di dalam apa? Ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, karena sering demikian kita pakai saudara, jadi latah. Asal berdoa kita mengakhiri. Tapi harus kita sadari, ketika kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dengan kesadaran dalam nama Tuhan Yesus, berarti doaku ini ada di dalam kuasa Tuhan, ada dalam pernyataan Tuhan. Aku sampaikan dalam Tuhan, dimeteraikan dalam nama Yesus. Itu saudara. Jadi Tuhan ini memberikan firman-Nya untuk kita menyadari bahwa saat kita berdoa dan kita memeteraikan di dalam Tuhan Yesus, saudara, akhirnya Tuhan terlibat di dalam doa kita. Jadi ya seperti itu saudara ya. Maka kalau kita berdoa demikian, maka Tuhan sendiri dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, maka apa yang kita doakan Tuhan akan melakukan supaya nama Bapa dipermuliakan. Tapi ada kata ya, supaya Bapa dipermuliakan. Jadi doa kita ya mesti sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan sesuatu yang untuk ego kita, untuk keakuan hidup kita. Apalagi doanya doa yang keliru saudara. Ada yang saksi, ngawur saksinya, Pak, aku pasang nomor Pak, aku doa, aku pasang nomor. Pas pendetanya berkata, Yohanes 3 ayat 16, tak tuh kok 3:16, betul Pak. Wah, ya itu bukan dari Tuhan itu ya saudara ya. Ya cerita mah itu pas, itu ngaco ini saya ya. Tidak sesuai nama Tuhan, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maksud Tuhan memberkati orang berjudi saudara ya, kabeh semua anak Tuhan jadi berjudi semua. Nah, itu saudara, iblis bisa melakukan ya, jadi orang bisa ditipu. Jadi yang mempermuliakan nama Tuhan, wah doanya, wah tertarik wanita, sudah ngerti, sudah ada pasangan, didoakan jadi pasangannya. Tuhan buat itu ribut rumah tangganya, biar bisa dan jadi milik saya. Nah itu orang benar saudara ya, ya yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, nama Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan ya. Nama Tuhan Yesus melenyapkan, menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Kisah para Rasul 3:6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dua orang Rasul murid Tuhan Yesus, ketika mereka berdua mau pergi ke bait Allah dan sampai di depan bait Allah,
maka di situ ada seorang yang meminta-minta dan dia lumpuh sejak lahir. Dia lumpuh sejak lahir. Jadi dia sejak dari bayi sampai umur itu sudah dewasa, dia tidak pernah bisa berjalan. Dia minta kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes tidak bawa uang, tidak punya uang. Aku tidak punya emas dan perak yang aku miliki. Kemudian dia mengangkat orang yang lumpuh itu, dalam nama Yesus berjalanlah. Lalu diangkat, orang itu tiba-tiba kakinya menjadi kuat. Lalu mulai berjalan, begitu dia bisa berjalan, dia melompat-lompat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara diberi kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Percaya saudara, dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit dihentikan dan tubuhmu dipulihkan. Saya jadi ingat saudara ya. Saya waktu di gereja Radio LSD ada program tiap Rabu, dulu tiap Rabu ada doa. Sekarang malah setiap hari, mujizat setiap hari. Tapi waktu itu doa untuk kesembuhan hanya hari Rabu. Nah, saya pas tugas. Lalu ya sudah, ada yang minta doa, ya saya doakan. Satu kali ada yang doa. Nah, sakit apa Bu? Sakit jadi kulit, sakit gatal kulitnya ya. Jadi gak kering-kering, mungkin eksim ya tidak bisa kering-kering. Saya sudah ke dokter kulit, sudah pantang makan ini, pantang itu, sudah kasih sal ini, kasih bedak, gak sembuh-sembuh. Begitu. Tiba-tiba saya ngomong, anu aja Bu, diolesi minyak zaitun aja. Tapi sebelum diolesi, didoakan dulu ya Bu. Minyak zaitun, belinya di mana Pak? Wah, gue tidak ngerti. Belinya di mana minyak zaitun ya? Karena sekarang di supermarket ada. Tapi waktu itu kan saya tidak pernah ke situ, tidak pernah melihat itu. Jadi aku ya bingung. Ngertiku kalau beli minyak zaitun ke Israel. Wah ya tidak. Wah saya tidak punya minyak zaitun Pak. Oh ya gini aja Pak. Gini aja Bu. Minyak kelapa. Oh iya ada minyak kelapa punya minyak kelapa. Ya sudah pakai minyak kelapa saja. Tapi didoakan ya Bu ya. Nanti sebelum dimulaikan doa dulu. Ya, terus saya doakan. Ya sudah. Lalu sudah 2 minggu kemudian saya melayani lagi di doa situ. Tiba-tiba datang. Saya selesai doa itu, saya juga, itu tak suruh kasih minyak kelapa, tambah menyanyi ya. Orang tambah kering, tambah menyanyi gimana itu? Saya terpikir, aku percaya dalam nama Tuhan. Tiba-tiba kok Tuhan kasih seperti itu, saya percaya Tuhan nanti akan berperkara. 2 minggu kemudian masuk lagi telepon itu. Nah ibu itu datang, Pak terima kasih. Ini sudah 80% kering. Wow. Ya pakai minyak kelapa malah 80% sudah mulai kering. Wah, saya langsung lega, puji Tuhan, saudara. Terus satu kali saya selesai melayani pemberkatan nikah. Kalau ada bapak-bapak, ya saya keluar. Kalau ada bapak menghampiri saya. Lalu dia berkata, dia ngomong, Pak Aditya ya? Ya. Ada apa Pak? Dulu beberapa tahun yang lalu Pak, saya yang pernah telepon minta didoakan. Anak saya mau operasi usus buntu. Itu loh Pak, anaknya sudah besar ya, sudah pegang tustel, sedang foto pengantin dan itu anak saya. Itu yang didoakan Pak Aditya. Waktu itu minta karena mau dioperasi. Ya. Terus saya doakan. Nah, saya yang lupa bagaimana doanya, tapi yang jelas setelah didoakan anak itu dibawa ke kamar operasi, tapi sebelum mau dioperasi kan di USG lagi. Waktu di USG ini dokternya bingung, ini usus buntunya ini kok tidak ada, kok baik sudah, kok tidak ada ini. Terus ya sudah, kalau tidak ada ya sudah suruh pulang. Loh, terus ada pasien yang yang di situ kan itu pasien anak ya, jadi ada yang lain di situ. Pak, kok anaknya gimana? Jadi operasi, loh ya toh, usus buntunya sudah hilang kok. Sudah sembuh. Wah, kok bisa didoakan? Wah, terus kalau aku didoakan, tolong aku didoakan. Bapaknya doakan anaknya juga. Dan anak itu juga sembuh, dia cerita. Anak itu juga mengalami kesembuhan. Jadi saat itu 2 pasien pulang sembuh. Kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak usah ragu saudara. Berdoa sungguh-sungguh. Satu kali saya diundang, karena besok saya datang ke rumah sakit. Waduh, saya lihat secara mata ya, secara pengetahuan.
begitu lihat, aduh, kuning kabeh ya, matanya kuning, perutnya gede, bengkak. Ya sudah, level sudah stabil berapa ini ya? Terus ya sudah, karena minta ya saya doakan. Kamu doa ya tetap kan orang kan minta didoakan kan sembuh ya. Ya saya doakan kesembuhan. Ya sudah, setelah itu ya saya pulang. Dan setelah itu ya saya tidak tahu, saya tidak pernah terus kontak bagaimana, tidak pernah tahu. Satu saat ketika saya ya di gereja, tiba-tiba ada yang datang terus cerita, Pak masih ingat Pak, Pak paman saya atau siapa gitu yang didoakan yang di rumah sakit ini yang sakit ini. Oh iya ya, kenapa? Bagaimana? Setelah saya doakan, setelah itu beberapa hari kemudian terus sudah sembuh pulang. Saya mikir apa bisa ini mungkin melihat sakitnya itu masih mungkin meninggal lah ya. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang punya kuasa. Bagian kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan kita percaya dengan iman kuasa Tuhan bekerja, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi satu kali saya diminta doa juga, ini sudah lanjut benar, lanjut usia, seorang nenek-nenek sudah oksigen, infus dan sebagainya, dan semua anak cucu sudah, Pak tolong doakan, kami sudah siap berserah dan sebagainya. Wah, nanti sudah berserah ya sudah, saya doakan doa penyerahan kan, ya saya doakan, terus saya bisikin, udah jangan takut ya Mak, ikut Tuhan Yesus sayang sama Mama. Sudahlah jangan takut ya Mak, ikut Tuhan Yesus, pokoknya ikut Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Pak, saya di situ masih di situ, belum pulang, terus saya tiba-tiba terus itu tensinya turun, terus suster datang kemudian ditolong, tapi turun. Jadi terus pergi saudara dengan tenang. Jadi saudara, nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa. Yang ketiga saudara, nama Tuhan Yesus mengalahkan semua kuasa kegelapan. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Murid-murid itu diutus sama Tuhan, pergi berdua. Lalu mereka melakukan, ya orang disembuhkan dan mereka setan-setan pun diusir. Dan sudah dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Tuhan memberikan kuasa lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Setan sudah dikalahkan. Nah, saudara, ketika KKR ya waktu masih di Holy Laughter itu apa itu namanya, blessing itu ya, Toronto blessing, kan ada lawatan. Nah saat itu juga gereja kita pertama kali Pak Baja pulang dari Toronto, langsung kemudian itu pas 10 hari KKR. Jadi hari begitu Pak Baja datang, itu terus kemudian ibadah kenaikan Tuhan Yesus langsung disambung KKR 10 hari. Nah saudara, saat KKR 10 hari saya lihat sendiri begitu banyak dan banyak orang yang dikuasai kegelapan. Nah ketika kita sudah selesai doa, kita duduk ya, kita pelayan Tuhan, nanti ya sudah duduk, tiba-tiba ada datang seorang pemuda, terus minta, Pak tolong saya didoakan. Lalu teman saya yang berdiri, lalu tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, langsung kuasa kegelapan keluar. Udah seperti hari mau, wah kita semua terus bangkit ini terus kerjakan saudara. Kuasa Tuhan bekerja, terjadi pelepasan. Lalu ada juga saudara, itu dan juga begitu doakan langsung keluar seperti ular. Wah seperti itu. Terus kita terkini. Nah menuju ke mimbar, dan di saat itu di gereja kita yang dulu ada salib yang besar, langsung pegang salib dilepaskan. Wah ada lagi saudara, serang ibu-ibu ya, taci-taci saudara. Wah dia waktu didoakan itu saudara, keluarnya mulutnya itu maki-maki. Pak Baja itu dimaki-maki, dipisui perkataan kotor. Sudah perkataan kotor, gereja itu sudah dimaki-maki sudah. Setelah bilangnya dia tenang, dia berkata, aku isin banget, aku ngomong, dia itu ngerti sudah, ngomong maki-maki, tapi dia tidak menguasai diri. Dia tidak maki-maki, tapi dia tahu, aku isin banget aku.
wah Pak Baca tak pisui, wah keluar kok pakai, saya dengar kus pakai perkataan kotor, waktu didoakan rendam lah. Kalau doakan orang-orang di apa itu kuasa kedam, jangan tutup mata, kamu bisa dipukul, bisa tertendang, terdaman itu juga atau perempuan loh itu, gitu. Kalau udah jualan, wah seperti itu. Kuasa kegelapan, warung maki-maki. Tapi dia setelah sadar, tahu. Ya karena dia itu pengusaha ingin cepat kaya, cari kuasa kegelapan kemana-mana itu loh ya, tempat orang pinter itu. Nah, juga saya seperti itu. Jadi harus dilepaskan. Nama Tuhan lebih besar daripada segala pasang di dalam dunia ini. Nama Tuhan memberikan kelepasan dan membalikan keadaan. Nah, Paulus dan Silas sedang kita dalam perjalanan di Filipi. Ketika Paulus dan Silas ini memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, justru ada orang-orang yang tidak suka, mereka menfitnah, dan akhirnya Paulus ini ditangkap karena dianggap membuat kerusuhan, maka ditangkap dan dipenjarakan. Lalu saudara, penguasa kota itu sudah pesan sama kepala penjara supaya buah napi ini harus ditempatkan yang harus dijaga benar-benar. Jadi Paulus dan Silas ini dimasukkan penjara yang paling tengah, berlapis-lapis, ya, pintunya berlapis-lapis, sudah paling tengah, masih dibelenggu, masih dibasuh. Dan jelas tidak mungkin bisa lolos, saudara. Nah, saudara sekalian, tetapi di situ Paulus dan Silas tengah malam memuji Tuhan. Di tengah-tengah dia dibelenggu, dipasung, dan memuji Tuhan dengan suara yang nyaring, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sampai semua napi-napi yang di penjara itu semua dengar, dan kepala penjara juga dengar. Dan tiba-tiba Tuhan membuat goncang tempat itu, dan tiba-tiba pintu-pintu terbuka, brogolnya lepas, belenggunya lepas, pasungnya lepas. Yaitu keajaiban Tuhan. Tuhan yang melakukan, semua terlepas. Dan Paulus dan Silas bebas, bisa berdiri, bisa bicara, keluar. Kemudian kepala penjara melihat seperti itu, dia mau bunuh diri. Lalu Paulus berkata, jangan kau lakukan itu. Kami semua ada di tempat ini, kami tidak lari. Lalu kepala penjara itu bertanya, apa yang harus aku lakukan? Lalu bertobatlah, terima Yesus, kamu dan seisi rumah kami diselamatkan. Maka kepala penjara dan seisi rumah diselamatkan. Mungkin bukan hanya kepala penjara saja yang diselamatkan, mungkin kurir-kurir yang lain juga melihat kuasa Tuhan, mereka juga diselamatkan. Jadi kalau saudara ngadepi, mungkin saudara saat ini terpenjara oleh ketakutan, kekhawatiran, oleh sakit, penyakit ataupun hutang, percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melepaskan engkau. Dan pada saat kau sudah dilepaskan, saksikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, supaya dipermuliakan nama Tuhan. Yang kelima, nama Tuhan Yesus memberi perlindungan ilahi. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, menara yang kokoh. Jadi kalau ada masalah, saudara jangan lari ke hal-hal yang lain, jangan cari pertolongan dari yang lain, saudara. Pada manusia itu terbatas, pada instansi terbatas, pada siapapun terbatas. Larilah ke menara yang kuat, yaitu Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan ilahi, ada pertolongan, saudara sekalian. Jangan cari yang lain, tapi sungguh-sungguh bawa kepada Tuhan. Dan kita akan melihat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang besar. Nah, kapan kuasa nama Tuhan Yesus bisa bekerja? Nah, kapan kuasa Tuhan itu terjadi, ya, bisa terjadi? Nomor satu, saat kita memiliki iman dalam nama Yesus. Saat kita punya iman, saudara. Jadi tidak asal kita nyebut dalam nama Tuhan Yesus terus kemudian terjadi kuasa Tuhan, tetapi harus dengan iman. Nah, iman dari mana? Ya dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan bisa tidak saudara bersekutu dengan Tuhan, senantiasa baca seperti tadi Smith bin Westwood. Dia tidak baca yang lain, yang dia baca Alkitab. Terus dia setiap hari, setiap saat dia baca Alkitab, saudara. Sehingga dia dipenuhi dengan firman, dan dia berjalan dalam kuasa firman Tuhan. Yang dia tahu, dia ingat ada firman. Ngadepi apa-apa, dia hadapi dengan kuasa firman Tuhan. Imannya berjalan.
mujizat kuasa Tuhan terjadi. Jadi saudara, maka ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, harus dasarnya iman, saudara. Ya seperti ya saya tadi saksikan saya sendiri, saudara sekalian. Ya saya tidak punya kemampuan apapun, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan segenap hati saya. Ya itu selebihnya adalah Tuhan yang berperkara. Dan ketika kita berdoa dengan iman, kuasa Tuhan terjadi, mujizat-mujizat banyak, saudara. Kalau kita dengar kesaksian-kesaksian ya, nah itu kan juga kuasa Tuhan dinyatakan. Ada yang kena cancer, ketika didoakan, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi, tiba-tiba kansernya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan kesehatannya. Tidak punya anak, datang pada Tuhan, berdoa, kemudian Tuhan buka kandungannya sehingga punya anak. Jadi saudara, ada dengan iman, dengan percaya. Lalu yang kedua, saat kita berseru dalam namanya, berseru. Yoel 2 ayat 32a. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi berseru, saudara, berseru itu bukan dalam hati. Berseru benar-benar kita berseru. Jadi kita berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Seperti Bartimeus sudah saat ketika Tuhan Yesus lewat di kotanya, lalu di mana Tuhan berada, pasti banyak orang yang mengerumuni, sehingga dia orang buta kan dia tidak bisa melihat, tapi dia dengar kok suaranya ramai, kok ribut, kok suasananya begitu ribut. Lalu dia tanya di sekitar orang di situ, ada apa kok ini ribut? Nah ini Tuhan Yesus lewat. Begitu dia dengar nama Tuhan Yesus, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Lalu dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu saudara, orang-orang di sekitar itu malah menegur, sudah diam kamu ini sudah ramai ribut atau kamu ribut? Tapi dia bukannya diam, makin keras dia berteriak, Yesus anak Daud, tolong saya. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Sampai Yesus dengar, langsung Tuhan panggil dia. Apa yang kau butuhkan? Tolong Tuhan, labuni aku supaya aku bisa melihat. Dan kemudian dia alami mujizat terjadi. Sudah kalau menghadapi seperti itu, menghadapi masalah, sudah menghadapi hal yang besar, sudah berseru kepada Tuhan, benar-benar. Ya, di tempat kamar sudah, ya doa sungguh-sungguh. Kalau sudah tidak mau didengar orang lain, tutup itu. Sudah di kamar, doa sungguh-sungguh. Teriak sama Tuhan Yesus, apa masalah saudara? Bawa kepada Tuhan. Oh saya jadi ingat, ada film yang namanya War Room. Pernah diputar di gereja kita. Itu misalnya gini saudara. Ini seorang ibu nenek ya, mau jual rumahnya. Lalu hubungi agensi penjual rumah seperti itu. Lalu datanglah ya ini apa yang jadi agensinya datang, Anda harus tahu rumah ini mau dijual berapa, lalu kamarnya berapa, luasnya berapa, apa saja. Lalu pemiliknya ngajak, nih kamar pertama ini, ya ada kamar apa, lalu sampai ada satu kamar, ya tidak terlalu besar, kamarnya kecil, ini ada war room. Bingung saudara, kok ada kamar perang, saudara, war room, kok kamar perang. Lalu nenek cerita, di sini saya doa peperangan. Lalu di situ ada tulisan-tulisan apa yang didoakan. Ya sudah, ini waktu itu agennya namanya Elizabeth. Ya. Lalu saudara, ya sudah. Lalu besoknya datang lagi dia untuk pembicaraan lebih lanjut. Lalu neneknya melihat dia, kamu ini kelihatannya ada bebannya. Kelihatannya kamu ini ada pasal dari hidup ini. Kamu bisa cerita enggak? Ya, terus akhirnya karena sudah dekat dicerita, suami saya marah sama suami saya mau pisah, mau cerai. Loh kenapa? Suami saya begini sudah sama wanita lain, dan masalahnya saya ini mau nolong adik saya. Nah, ini masalah keuangan ya, adiknya minta tolong, nah kakak seringkali bantu, tapi suaminya ini marah, kamu adikmu itu habiskan uangku. Wah, dan jadi cekcok, jadi pertengkaran. Saudara, kemudian nenek itu berkata, suamimu seperti apa ya menurut kamu?
kasih kertas, tulisan kejelekan suamimu yang kamu tidak sukai. Nek, saya jarang nulis, saya nggak bisa. Sudahlah, kamu tulis saja. Ditinggal sudah. Kasih 2 lembar apa, tulis sudah. Dan tulis, kemudian kira-kira 10 menit, 15 menit, nenek datang. Gimana? Ini sudah perlu semua. Kalau masih ada kertas, saya masih bisa tulis lebih banyak lagi. Ternyata begitu dia tulis kejelekan suaminya itu bisa banyak, kurang banyak sekali. Diterima sama neneknya dan dibaca. Cuma neneknya bertanya, Elizabeth, kalau suamimu seperti yang kamu tulis, apakah Tuhan mencintai dia? Apakah Tuhan mengasihi dia? Lalu Elizabeth berkata, Nek, ya jangan begitu toh, Nek. Tidak, menurut kamu Tuhan mengasihi dia? Yang mengasihi dia. Lalu nenek berkata, musuhmu bukan suami, musuhmu adalah iblis di balik suami. Kamu harus berperan. Yang mengikat suami, pulang ke rumah. Orang bule itu punya kamar ganti. Nah, kamar ganti itu dia sampai di rumah, kamar gantinya diganti kamar doa peran. Mulai ditempel di situ, dia mulai doa peperangan. Dia mulai doakan suaminya, berkati suaminya. Suaminya pas itu juga saat itu pergi sama cewek lain. Sudah kenal ceweknya sengaja. Aku sudah ada tempat. Tiba-tiba si suami itu tidak tahu, merasa gelisah, malah cepat-cepat pamit, pergi. Jadi tidak sampai terjadi perselingkuhan. Pulang dan kemudian suaminya kena kasus dan sebagainya dan stres. Tapi begitu dia lihat kamar doa istrinya kan sudah berubah. Dia mulai berdoakan, dia tidak lagi musuhi suaminya, jadi istri yang baik, perhatian. Wah, suaminya lihat kamar doa, dia lihat, dia didoakan, dia nangis dan dia berlutut. Dan akhirnya keluarga itu dipulihkan. Jadi saudara, ya, jadi kalau ada sesuatu berseru pada Tuhan, punya kamar doa, doa saudara dengan sungguh-sungguh. Apa masalah yang berat, dalam nama Tuhan Yesus kita minta kuasa Tuhan untuk menghancurkan. Lalu yang ketiga, saat kita melakukan sesuatu demi nama Yesus. Kisah Rasul pasal 36 tadi, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, saudara, dalam doa kita bukan demi nama kita sendiri, bukan demi diri kita sendiri, tapi demi nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan saudara, demi nama Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita minta saudara sekalian, ujungnya adalah supaya Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan itu. Kalau kita berdoa untuk kesembuhan, dan biarlah kesembuhan itu terjadi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk bangga-bangga diri kita sendiri, bukan untuk sombong. Kalau kita minta kemudian kita diberkati, ketika kita berdoa supaya kita diberi rumah, dengan sungguh-sungguh kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan memberkati. Ketika kita mengucap syukur, semua demi nama Tuhan Yesus, demi Tuhan, karena Tuhan memberkati aku, bukan karena aku bisa, tapi karena Tuhan memberkati. Setiap orang datang kepada Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, maka dan mereka yang mengalami senantiasa untuk Tuhan. Jadi terakhir bagi kita semua, dengan pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dan nama yang Tuhan berikan, nama di atas segala nama, supaya dalam kehidupan kita, tetapi saat kita berdoa di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus, maka kuasa Allah akan mengalir dengan derasnya, karena yang kita doakan sesuai dengan kehendak dan kepentingan Tuhan juga. Haleluya. Jadi waktu kita berdoa saudara, dalam nama Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan, lalu demi Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya pasti kita mengalami anugerah berkat Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, biarlah Kau menerangkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami percaya
betapa besar kasih setiamu pada kami Tuhan. Siapa kami ini sehingga berharga di matamu Tuhan. Kau rela datang ke dalam dunia, bahkan kau rela mati bagi kami. Dan kau telah mengambil kuasa yang direbut dari tangan iblis, kau rebut kembali.